Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan sebelumnya marilah kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dikarenakan saudaraku, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, kesehatan, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah menjadi sesuatu yang baik, menjadi amal yang soleh. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa saudaraku, saya senantiasa berdoa buat panjenengan semua yang senantiasa melihat video saya. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberikan rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, umur yang barokah. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan yang kita jalani ini. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video saya kali ini saya akan mengajak panjenengan semua, kita akan sama-sama belajar terkait dengan sejarah syiar Islam di tanah Pulau Jawa, yang mana kalau kita berbicara terkait dengan syiar Islam di Pulau Jawa tidak lepas daripada syiar dari para Wali Songo, yang mana beliaulah yang berperan penting dalam syiar agama di Pulau Jawa. Saudaraku, salah satu daripada Wali Songo, beliau adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan sejarah masa kecil beliau, kemudian sejarah perjuangan beliau dalam syiar agama di tanah Pulau Jawa, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya area dakwah daripada Kanjeng Sunan Kalijogo di Pulau Jawa ini sangat luas. Beliau mengadopsi daripada budaya atau seni Jawa, kemudian dijadikan sarana dakwah, mensiarkan agama ke masyarakat tanah Pulau Jawa, sehingga Islam dapat berkembang pesat di tanah Pulau Jawa, khususnya pada waktu itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sejarah hidup daripada Kanjeng Sunan Kalijogo ini tidak semulus yang kita bayangkan, karena menurut sejarah beliau ini sebelum menjadi pendakwa adalah masa kecilnya sering membuat keonaran, kegaduhan, bahkan kemudian merampok. Hasil daripada perampokan ini kemudian diberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin untuk dibuat kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kecil atau orang-orang miskin. Riwayat kehidupan Kanjeng Sunan Kalijogo, saudaraku, ini melintas batas pada era kerajaan di tanah Pulau Jawa ini berganti, yang menyaksikan perubahan sejak masa akhir daripada kejayaan kerajaan Majapahit, kemudian Kesultanan Demak, kemudian Kesultanan Pajan, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Ini beliau menyaksikan masa-masa itu, saudara. Dan beliau dilahirkan dengan nama Raden Said sekitar pada tahun 1450 Masehi. Kanjeng Sunan Kalijogo ini adalah putra dari Tumenggung Wilotikto, Bupati Tuban. Nah, di masa mudanya Raden Said ini, saudaraku, terkenal remaja yang nakal waktu itu. Kemudian kembali ke cerita saya yang awal tadi, beliau merampok, mengambil harta daripada orang-orang kaya, kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin atau masyarakat kecil yang membutuhkan. Nah, saudaraku, hal inilah yang membuat daripada ayahanda Kanjeng Sunan Kalijogo ini merasa malu
karena memiliki seorang anak yang sering membuat kegaduhan, yang pada akhirnya kemudian Raden Said ini diusir dari rumahnya. Saudaraku, kenakalan daripada Raden Said ini sangat-sangat terkenal. Maka beliau, konon menurut ceritanya, sering berkelahi, kemudian membuat keonaran yang pada akhirnya ia dikenal dengan julukan Lokajaya, Lokojoyo, yang artinya adalah penguasa wilayah. Nah, suatu hari saudara, Raden Said ini mau mencegah seseorang atau mengambil harta seseorang yang mau lewat, yang ternyata beliau tidak tahu kalau yang dicegat, yang mau diambil hartanya, yang mau dirampok ini adalah Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian yang pada akhirnya ketika Raden Said ini mau merampok atau mengambil harta yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Bonang, yang pada akhirnya gagal, yang kemudian akhirnya Kanjeng Sunan Bonang ini berhasil menaklukkan Kanjeng Raden Said, yang pada akhirnya membuat sadar dari Raden Said ini dan yang kemudian bertobat serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela, yang pada akhirnya kemudian Sunan Bonang menjadi guru spiritual dari Raden Said. Nah, selain belajar agama kepada Kanjeng Sunan Bonang tentang Islam, Raden Said juga waktu itu menekuni kasusastraan Jawa dan belajar mendalam. Nah, saudaraku, kelak pengetahuan seni dan budaya yang dipelajari oleh Kanjeng Sunan Kalijogo inilah yang dijadikan sarana dakwah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mensyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat setempat. Saudaraku, dakwah Raden Said ini dimulai dari di Cirebon, di suatu desa yang namanya Desa Kalijaga waktu itu, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Nah, karena basis dakwahnya di Desa Kalijaga, maka Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga, atau orang-orang umumnya menyebut beliau Sunan Kalijogo. Saudaraku, sebagaimana seorang wali songo yang lainnya, Sunan Kalijogo berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya kepada masyarakat. Beliau amat mahir mendalang, kemudian sering menggelar pertunjukan wayang kulit. Sebagai seorang dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sidombrangti, kemudian Ki Dalang Bengko, kemudian Ki Dalang Kumendung. Nah, ini julukan daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, berbeda dengan pertunjukan wayang yang lainnya, ketika Kanjeng Sunan Kalijogo ini mengadakan pertunjukan wayang, beliau tidak mematok tarif bagi yang menyaksikannya. Kemudian beliau melainkan mengajak atau meminta daripada yang mau melihat wayang pertunjukannya ini dengan mengucap atau menyebut kalimo sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang karena sudah bersyahadat, maka otomatis orang-orang ini masuk menjadi Islam. Nah, berkat kelihayan daripada Sunan Kalijogo ini berbaur dengan masyarakat lambat laun, masyarakat setempat cepat mengenal Islam dan mulai menjalankan syariat Islam. Saudaraku, dalam pertunjukan wayangnya, salah satu yang paling digemari adalah lakon Dewa Ruci, kemudian layang Kalimosodo, lakon Petruk jadi raja atau Petruk jadi ratu, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saudaraku,
Sunan Kalijogo juga menambahkan karakter-karakter baru seperti Punokawan yang terdiri atas Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Selain menggelar pertunjukan wayang, Kanjeng Sunan Kalijogo juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman seperti Kidung Rumeksoing, Wengi, Ilir-ilir, dan lain sebagainya. Saudaraku, Kanjeng Sunan Kalijogo ini juga berkreasi sebagai seorang seniman dan penari topeng, perancang pakaian, pengrajin alat-alat pertanian, hingga penasihat sultan dan kepala-kepala daerah di masa itu. Kanjeng Sunan Kalijogo menikahi Siti Zainab, adik dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Istrinya yang lain adalah Dewi Sara, putri Maulana Ishak. Dan dari istrinya itu, Kanjeng Sunan Kalijogo memperoleh beberapa anak, diantaranya adalah Watisworo atau Sunan Penggung dan Sunan Muria. Kedua anaknya itulah yang melanjutkan dakwah daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Saudaraku, tidak ada catatan yang pasti terkait kapan meninggalnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang pasti diperkirakan umur beliau kira-kira 100 tahunan lah. Kemudian beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, kira-kira berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Saudaraku, itulah sedikit cerita tentang masa kecil beliau, kemudian perjuangan beliau dalam mensyiarkan agama Islam. Beliau bersinergi dengan budaya seni masyarakat lokal, sehingga dengan mudahnya beliau menyampaikan dakwah-dakwahnya dan diterima masyarakat dengan baik, yang pada akhirnya Islam dapat berkembang di tanah Pulau Jawa. Saudaraku, dari sedikit cerita yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan kita realisasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan apabila ada kekurangan terkait dengan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sudilah kiranya panjenengan untuk melengkapinya. Terima kasih, selamat bertemu kembali dengan saya di video saya berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.